Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah hal yang pasti karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lalu bagaimanakah proses keluarnya ruh dari badan? Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa ketika seorang hamba mengalami naza atau ketika proses sakaratul maut, yaitu pencabutan nyawa, lisannya akan terkunci, tidak dapat untuk berbicara, dan kepadanya akan datang 4 malaikat. Malaikat pertama datang dengan berkata, "Assalamualaikum, saya adalah malaikat yang bertugas untuk mengurus rezekimu. Telah aku cari di bumi, dari timur sampai barat, tapi aku tidak menemukan rezeki untukmu, walau hanya sesuap. Sekarang telah tiba waktunya, yaitu untuk mati." Malaikat yang kedua kemudian masuk dan berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang diserahi mengurus minumanmu dari air dan lainnya. Telah aku cari dari barat sampai ke timur, tapi tidak aku temukan minuman dari air untukmu, karena memang telah dekat waktumu." Kemudian datang malaikat ketiga. Malaikat ketiga datang dan kemudian berkata, "Assalamualaikum, saya adalah malaikat yang bertugas untuk mengurus nafasmu. Telah aku cari dari ujung barat sampai ujung ke timur, tapi tidak aku temukan satu nafas pun dari nafas-nafasmu." Kemudian datang malaikat keempat dan berkata, "Assalamualaikum, saya adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengurus ajalmu. Telah kucari di bumi dari timur sampai ke barat, tapi tidak kutemukan bagimu waktu." Setelah semuanya keempat malaikat itu datang, lalu datanglah malaikat Kiramul Katibin. Kiramul Katibin adalah sebutan bagi malaikat yang mencatat segala amal seorang hamba, baik itu amal baik maupun amal buruk. Malaikat yang berada di sebelah kanan berkata, "Assalamualaikum, saya adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baikmu." Lalu dikeluarkannya lembaran atau sahifah yang berwarna putih, dan ketika itu diperlihatkan kepadanya. Malaikat itu berkata, "Lihatlah amal-amalmu." Maka dia pun merasa senang, tersenyum, dan gembira melihat catatan amal-amal baiknya. Malaikat yang berada di sebelah kiri pun berkata, "Assalamualaikum, saya malaikat yang bertugas mencatat seluruh amal burukmu." Lalu dikeluarkanlah lembaran berwarna hitam dan diberikan kepadanya sambil berkata, "Lihatlah kepadanya." Maka ketika ia melihatnya, mengalirlah keringatnya, dan ketika itu dia menengok ke kanan dan ke kiri dengan rasa takut untuk membaca buku catatan amalnya. Lalu malaikat memegangi lembaran tersebut dan menjatuhkannya dan kemudian pergi meninggalkannya. Setelah itu malaikat maut masuk dari arah kanannya, datang malaikat rahmat, dan dari arah kirinya datang malaikat azab. Di antara manusia ada yang dicabut nyawanya dengan tarikan yang sangat kuat, ada yang dicabut dengan cabutan yang sangat keras, dan ada yang diurut dengan perlahan-lahan. Ketika ruh sampai di tenggorokan, malaikat pun mengambil ruhnya. Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka dipanggillah malaikat rahmat, dan jika dia termasuk orang yang celaka, maka dipanggillah malaikat azab. Oleh sebab itu, semua tobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tobat itu benar-benar diyakini, benar-benar seorang hamba melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum ruh sampai di tenggorokan. Karena ketika ruh telah mencapai tenggorokan, maka selesailah taubatnya. Itu adalah terakhir waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat membawa ruh naik menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah orang yang beruntung atau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Pulangkanlah kepadanya sehingga dia bisa melihat apa yang terjadi pada jasadnya." Maka turunlah malaikat beserta ruh dan meletakkannya di tengah rumahnya. Ketika itu dia akan melihat orang-orang yang bersedih atas kepergiannya,
dan orang-orang yang tidak bersedih atas kepergiannya, dan dia pun tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Ketika jenazah diiringkan menuju kubur, Allah memerintahkan ruh agar kembali ke jasadnya, seperti dulu waktu di dunia. Dalam hal ini memang terdapat beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ruh dijadikan pada jasadnya sebagaimana sedia kala, lalu dia duduk dan diberi pertanyaan. Ulama yang lain mengatakan bahwa pertanyaan mungkar dan nakir hanya diberikan pada ruh, bukan pada jasadnya. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa ruh masuk ke dalam jasad hingga sampai dadanya saja. Adapun terdapat beberapa perbedaan dari sudut pandang para ulama. Yang benar dan yang sahih menurut para ahlul ilmi adalah kita harus meyakini, mengakui adanya siksa kubur, dan jangan sampai disibukkan tentang bagaimana cara siksa itu terjadi. Karena memang diyakini dan itu memang benar bahwa siksa kubur adalah nyata adanya. Semoga semuanya kita dapat terhindar dari siksa kubur, dan proses sakaratul maut kita pun termasuk golongan yang beruntung, yaitu tidak dicabut dengan keras, melainkan dicabut dengan perlahan-lahan dan dengan cara diurut, sehingga proses sakaratul maut tidak terlalu menyakitkan dan kita pun dimasukkan dalam golongan hamba-hamba yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.